Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almelia Susanti dengan NIM 22042187. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu dosen Nora Eka Putri. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi pertemuan yang keempat, yaitu urusan perusahaan milik negara atau BUMN, serta pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Ada beberapa ciri-ciri dari BUMN, yaitu 1. Kekuasaan dipegang oleh pemerintah. 2. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. 3. Sebagai sumber pendapatan negara. 4. Semua risiko ditanggung oleh pemerintah. 5. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada jenis-jenis BUMN, yaitu 1. Perusahaan Persero. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51% dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia adalah berbentuk Persero. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu perusahaan umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Perum dibantu untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis Persero yaitu ada PT Kimia Farma, PT Pertamina, PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT PLN, PT PADAM, dan lain-lain. Contoh BUMN yang termasuk ke dalam Perum yaitu ada Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional atau Perumnas, serta Perum Jasa Tirta dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi dan peran dari BUMN. 1. Sebagai salah satu media bagi pemerintah, di mana BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua, sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber pemasukan negara dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya, maka BUMN dapat memberikan pemasukan kepada negara. Dan BUMN berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa. Materi selanjutnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi barang, jasa, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, pengadaan barang atau jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga terbuka, yang keempat transparan, yang kelima bersaing, yang keenam adil, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Selanjutnya siklus tahapan dan proses pengadaan. Di sana terlihat ada bagan siklus tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa, di mana proses pengadaan barang dan jasa itu melalui tahap yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemrograman atau programming. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Selanjutnya ada pemilihan penyedia. Selanjutnya ada pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Selanjutnya ada penyerahan pekerjaan atau handover. Serta yang terakhir ada pemeliharaan dan pemanfaatan. Begitulah siklus tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa yang selalu berputar-putar dari perencanaan hingga pemeliharaan dan pemanfaatan dari pengadaan dan barang jasa tersebut.
Sekian presentasi dari saya terkait materi pertemuan yang keempat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.